Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam sesi hari ini. Hari ini kita akan bahas terkait topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis kita di tahun 2026 ini, yaitu tata cara pelaporan SPT tahunan badan dan koreksi fiskal melalui Cortex System, khususnya untuk sektor jasa dan perdagangan. Nah, ini kenapa sih kita harus beralih ke Cortex? Nah, sejak 1 Januari 2025, DJP itu telah mempensiunkan DJP online ya dan e-filing. Kemudian Cortex ini hadir sebagai sistem inti yang terintegrasi penuh. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan tahun buku kalender, pelaporan Januari hingga April 2026 ini adalah momen perdana penggunaan Cortex untuk SPT tahunan. Yang mana perubahan ini tuh cukup signifikan ya, karena sistem baru memiliki fitur validasi otomatis yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya di DJP online ataupun pakai e-filing itu, ketika kita salah input, itu baru ketahuan pada saat adanya pemeriksaan. Tapi kalau sekarang, dengan adanya Cortex, ini akan memberikan kita peringatan secara real time. Jadi untuk meminimalisir atas kesalahan ataupun adanya salah input. Next. Nah, ini ada landasan hukum yang mana segala step by step kita di Cortex ini itu sudah dipayungi oleh regulasi yang cukup kuat, yang mana dasar utamanya dari PMK 81 tahun 2024 dan Per 11. Nah, aturan ini menegaskan legalitas teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, selain itu juga kita tetap berpegang pada Undang-Undang eh, Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terkait penyesuaian tarif dan aturan pajak penghasilan yang terbaru. Nah, apa sih Cortex itu? Nah, Cortex ini adalah platform yang menggabungkan seluruh layanan perpajakan dalam satu sistem terpadu, yang mana keunggulannya ini ada fitur pre-populated data, yang mana data bukti potong dari pihak ketiga itu sudah tersedia, jadi kita nggak perlu lagi mengetik satu persatu. Kemudian adanya akses yang sudah tidak menggunakan EVIN ya pastinya. Kemudian ada validasi real time. Kemudian ada cross-check otomatis maupun transparansi tinggi. Oke, next. Next. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari DJP online versus dengan Cortex. Yang mana kalau DJP online itu berbasis platformnya itu terpisah-pisah ya pada saat kita pelaporan eh, PPH gitu. Kemudian kalau Cortex ini terintegrasi secara penuh dalam satu platform dengan database terpusat, jadi kita pada saat pelaporan sudah tidak terpisah-pisah lagi. Kemudian untuk aspek aksesnya nih, nah kalau DJP online itu masih memerlukan EVIN untuk aktivasi. Kalau misalnya Cortex sekarang cukup menggunakan NIK yang terintegrasi dengan MPWP 16 digit tanpa adanya EVIN. Kemudian dari aspek pelaporan, kalau DJP online itu kita harus upload file secara CSV ataupun PDF untuk beberapa jenis SPT. Sedangkan Cortex ini sudah mulai dari SPT induk baru ke lampiran lain-lainnya. Kemudian ini adalah karakteristik sektor jasa dan perdagangan. Yang mana kalau sektor jasa ini usaha yang menghasilkan produk tidak berwujud ya atau intangible. Contohnya seperti konsultan, jasa profesional, transportasi, hotel, restoran, pendidikan, maupun jasa lainnya. Kemudian untuk perdagangan ini adalah usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk. Contohnya seperti distributor, pengecer, grosir, toko online, importir maupun eksportir. Kemudian untuk karakteristik perpajakan khususnya nih, untuk sektor jasa itu kita fokusnya pada pemotongan PPh pasal 23 untuk jasa tertentu, kemudian SDM atau biaya operasional yang didominasi seperti gaji, honorarium, kemudian aset tetap yang relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan atau sektor manufaktur. Lalu yang menjadi perhatian khusus
untuk sektor jasa, yaitu koreksi fiskal terkait natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Kemudian untuk karakteristik dari perdagangan, di sini fokusnya adalah perhitungan dari harga pokok penjualan yang menjadi komponen utama dalam penghitungan perdagangan. Kemudian yang kedua fokusnya lagi adalah metode penilaian persediaan yang bisa jadi mempengaruhi koreksi fiskal. Kemudian biaya distribusi dan logistik cukup signifikan dan sering terjadi transaksi dengan pihak berelasi dengan dokumentasi seperti transfer pricing. Kemudian poin pentingnya adalah dalam format lampiran satu di Cortex itu sudah disesuaikan dengan KLU perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kode penyesuaian fiskal yang muncul akan lebih relevan dengan jenis transaksi di sektor masing-masing perusahaan. Jadi pastikan dokumentasi pendukung sudah lengkap sebelum mulai mengisi. Oke, next. Nah, yang perlu kita ingat bahwa batas waktu itu tidak berubah ya seperti tahun lalu, yang mana batas waktu pelaporannya di 30 April 2026. Kemudian untuk tahun buku berakhir Desember, namun eh, jangan terlalu mepet karena akan ada sanksi denda keterlambatan sebesar 1 juta rupiah dan jika ada kurang bayar yang terlambat dibayar, itu akan dikenakan sanksi bunga kurang lebih sebesar 2% per bulannya. Jadi Cortex ini akan menghitung secara otomatis. Jadi pastikan kepatuhan waktu menjadi sangat mahal harganya jika dilanggar. Next. Nah, ini adalah persiapan sebelum pelaporan SPT tahunan badan. Jadi, sebelum lapor ada dua persiapan yang besar. Yang pertama, secara teknis, pastikan aktivasi akun 16 digit di Cortex dan lakukan proses impersonating, yang mana pengurus atau direktur itu harus memberikan akses kepada dirinya sendiri atau kuasa untuk bertindak atas nama badan usaha. Kemudian secara substansi, yang mana siapkan laporan keuangan yang sudah ditandatangani dan bukti potong, maupun daftar aset, liabilitas, serta dokumen tambahan lainnya jika ada, seperti TP-Doc atau dokumen transfer pricing, jika bertransaksi dengan pihak berelasi ataupun afiliasi. Kemudian siapkan ikhtisar dokumen induk dan lokal untuk wajib pajak tertentu. Kemudian laporan keuangan konsolidasi ataupun laporan audit dan lain sebagainya. Jadi, next. Nah, ini adalah ekualisasi pajak. Yang ini adalah komponen yang cukup penting, yang mana ekualisasi ini adalah proses untuk memeriksa kesesuaian antara jenis pajak yang saling terkait, seperti penghasilan atau biaya dalam SPT pajak penghasilan badan maupun dengan PPN jika sudah PKP atau biaya dengan objek PPh potong pungut. Yang tujuannya adalah menemukan selisih antara SPT tahunan badan dan SPT masa karena dengan ekualisasi pajak ini kita bisa mengetahui apakah ada pajak yang belum kita store ataupun adakah pajak yang belum kita laporkan. Karena ini cukup menjadi concern dari petugas pajak dalam ekualisasi pajak. Kemudian setelah itu, lakukan juga ekualisasi pajak, cek apakah omset di PPN sudah selaras dengan omset di PPh Badan, karena ekualisasi ini adalah langkah preventif terbaik untuk menghindari surat cinta ya, ataupun surat pemeriksaan dari kantor pajak. Next. Nah, ini adalah koreksi fiskal yang menjadi poin utama yang perlu kita garis bawahi dalam pelaporan ini adalah secara definisi, koreksi fiskal ini merupakan proses penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghitung penghasilan kena pajak ataupun PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kenapa sih koreksi fiskal ini perlu? Karena untuk mengetahui adanya perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial yang dibuat oleh perusahaan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak semua biaya ataupun penghasilan di laporan komersial itu diakui secara pajak, sehingga koreksi fiskal ini wajib dilakukan oleh seluruh badan usaha agar pajak terutang kita itu menjadi tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, ini adalah perbedaan dari laporan komersial dengan laporan fiskal. Secara tujuan,
Komersial ini adalah untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal, khususnya untuk investor, kreditor, dan pemegang saham. Sedangkan kalau laporan fiskal ini hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu entitas. Nah, dari dasar penyusunannya, laporan komersial ini berdasarkan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan laporan fiskal ini berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu pengakuan pendapatan. Kalau komersial rata-rata adalah menggunakan accrual basis, sedangkan fiskal ini bisa menggunakan accrual basis ataupun cash basis. Jadi dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Lalu secara penyajian dan pengungkapan, laporan komersial ini lebih lengkap dan terperinci, sedangkan kalau laporan fiskal ini terbatas dan hanya fokus pada perhitungan kewajiban perpajakannya aja. Nah, ini adalah skema rekonsiliasi fiskal yang mana tahap pertama kita harus membuatkan laporan keuangan ataupun laba rugi komersial. Setelah itu baru dilakukan rekonsiliasi fiskal dulu, baru setelah itu dapat laba rugi setelah fiskal. Nah, khusus untuk rekonsiliasi fiskal ini kita perlu identifikasi transaksi tersebut apakah beda tetap ataupun beda waktu. Kalau misalnya beda tetap, kita perlu cek lagi nih apakah harus dikoreksi fiskal ataupun koreksi negatif. Yang mana kalau koreksi positif ini beban yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang ataupun non-deductible expense yang mana tidak bisa dikurangkan secara SPT badan. Kemudian koreksi negatif ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan. Kemudian cek lagi kalau misalnya transaksi ini adalah beda waktu. Ini sama halnya harus dicek juga apakah ini harus dikoreksi fiskal positif ataupun negatif. Kalau beda waktu, ini lebih fokus ke koreksi positif, perbedaan metode penyusutan. Kalaupun negatif, ini adalah perbedaan metode penilaian persediaan. Oke, next. Nah, beda tetap ini terjadi karena adanya aturan perpajakan sama sekali itu tidak mengakui suatu pendapatan ataupun biaya yang diakui dalam akuntansi komersial ataupun sebaliknya. Nah, perbedaan ini bersifatnya cukup permanen dan tidak akan pernah terselesaikan gitu ya di masa depan. Jadi penyebabnya adalah perbedaan definisi aja. Jadi penghasilan dan biaya itu antara eh, standar akuntansi keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dampaknya langsung mempengaruhi besaran dari pajak terutang pada tahun berjalan tanpa adanya penyesuaian di tahun-tahun berikutnya. Contohnya apa sih beda tetap ini? Yang pertama ada penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau 3M, kemudian beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak ataupun penghasilan final, kemudian penggantian sehubungan dengan natura. Lalu atas sanksi perpajakan juga menjadi concern dalam beda tetap ini. Oke, next. Nah, ini adalah beda waktu atau sementara, yang mana beda waktu ini terjadi karena adanya perbedaan waktu ya, pengakuan pendapatan ataupun biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini itu bersifat sementara karena pada akhirnya total nilai yang diakui itu akan sama. Hanya saja dialokasikan pada tahun yang berbeda. Penyebabnya adalah perbedaan adanya metode ataupun estimasi yang digunakan oleh secara akuntansi dan perpajakan. Dampaknya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan, yang mana pajak yang dibayar sekarang mungkin lebih besar, tapi di masa depan itu akan menjadi pengurang, ataupun sebaliknya. Nah, contohnya adalah eh, adanya akrual dan realisasi, terus penyusutan aset tetap yang mana akuntansi ini menggunakan masa manfaat ya 10 tahun ataupun menggunakan metode garis lurus. Nah, sedangkan secara pajak berdasarkan kelompok harta mewajibkan masa manfaat itu 8 tahun. Sehingga total penyusutan di akhir tahun ke-10 akan sama tapi nilai per tahunnya berbeda. Jadi beda tetap itu seperti dilarang masuk atau pajak bilang biaya ini tuh selamanya tuh tidak boleh masuk dalam perhitungan. Kemudian sedangkan beda waktu ini seperti antrian ya. Jadi biayanya itu boleh masuk hitungan pajak, tapi urutan atau waktunya saja yang beda dengan catatan akuntansi. Oke, next.
Nah, mungkin dari tadi sudah di-mention ya, apa sih koreksi fiskal itu? Di sini ada koreksi fiskal positif dan negatif. Untuk koreksi fiskal positif itu adalah penyesuaian yang menyebabkan penambahan terhadap laba komersial ataupun penambahan dari penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan terutang itu akan menjadi lebih besar. Nah, kapan terjadinya koreksi untuk koreksi positif? Yang pertama, ketika biaya yang diakui secara komersial lebih besar daripada yang diperbolehkan secara fiskal. Yang kedua, ketika ada penghasilan yang tidak diakui dalam pembukuan komersial, tapi harus diakui secara fiskal. Kemudian, untuk koreksi negatif, ini adalah penyesuaian yang menyebabkan pengurangan terhadap laba komersial ataupun pengurangan penghasilan kena pajak, sehingga pajak terutangnya itu lebih kecil. Kemudian, kapan sih terjadinya koreksi negatif ini? Yang pertama, ketika biaya diakui secara komersial lebih kecil daripada diperbolehkan secara fiskal. Dan kedua, ketika ada penghasilan yang diakui dalam pembukuan komersial tapi tidak diakui secara fiskal. Next. Kemudian siklus dari rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, kita harus memiliki dulu laporan laba ruginya secara komersial. Kemudian cek apakah ada penghasilan yang belum diakui. Apabila ada penghasilan yang belum diakui, itu menjadi penambahan dari koreksi fiskal. Yang kedua, cek lagi apakah ada penghasilan non-objek pajak. Apabila ada, itu menjadi koreksi fiskal negatif. Kemudian, cek lagi apakah ada biaya yang non-deductible atau tidak bisa dibebankan. Itu harus dikoreksi fiskal positif. Kemudian, cek lagi apakah ada biaya deductible yang belum dibebankan. Itu bisa menjadi koreksi fiskal negatif. Lalu, untuk pembayaran atau penghasilan yang dikenakan PPh final itu akan dikoreksi fiskal secara negatif. Kemudian ini yang paling krusial yaitu biaya 3M penghasilan final yang mana atas biaya yang tidak sehubungan dengan 3M itu akan menjadi potensi koreksi fiskal positif. Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal positif maupun negatif, baru ketemu hasil dari penghasilan kena pajak. Setelah itu baru dihitung PPh badan terutangnya. Oke, next. Nah, ini adalah jenis-jenis koreksi fiskal positif terbaru untuk Cortex, yang mana kode-kodenya ini sebenarnya maknanya sama seperti eh, koreksi fiskal sebelumnya, hanya saja ini ada diberikan kode-kodenya secara spesifikasi. Yang pertama ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, kemudian fiskal positif apabila ada premi asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa maupun lain sebagainya yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian adanya jumlah yang melebihi kewajaran yang diberikan kepada pihak yang punya hubungan istimewa, kemudian ada harta yang dihibahkan, bantuan ataupun sumbangan, ini sudah pasti dikenakan koreksi fiskal positif, kecuali untuk sumbangannya ke Badan Zakat Nasional. Kemudian, untuk pajak penghasilan, ini sudah pasti dikoreksi fiskal positif, kemudian gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administratif, kemudian selisih penyusutan komersial, dan amortisasi, kemudian biaya sehubungan 3M yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Untuk koreksi fiskal positif lainnya, itu bisa dicek di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian next. Nah, ini adalah jenis-jenis koreksi fiskal negatif di Cortex terbaru. Yang pertama, adanya penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, selisih amortisasi, dan penyusutan fiskal negatif lainnya. Oke, next. Kemudian setelah dilakukannya koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan lain sebagainya, baru kita bisa menghitungkan pajak PPh badannya. Di sini ada skema tarif untuk badan usaha yang mana jika omset tahun berjalannya itu kurang dari 4,8 M, untuk bisa melakukan dua cara, yaitu melakukan pencatatan. Ini biasanya dilakukan oleh UMKM. Kemudian bisa melalui pembukuan, yang mana ini menggunakan tarif sesuai pasal 31E
ayat 1 atau dikenakan 11%. Kemudian apabila omset tahun berjalannya itu 4,8 sampai 50 M itu dikenakan tarif sesuai pasal 31E ayat 1 yang tipe kedua, yang mana ini menggunakan dua kali perhitungan, yang mana yang pertama dihitungkan dulu penghasilan yang mendapatkan fasilitas dan yang kedua penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas. Kemudian jika omset tahun berjalannya itu lebih dari 50 M, itu langsung dikenakan tarif pasal 17 atau 22% dari penghasilan kena pajak. Next. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari SPT tahunan badan. Di sini ada contoh perusahaan jasa memiliki peredaran bruto 60 miliar, jadi tidak dapat menggunakan fasilitas pasal 31E. Hasil rekonsiliasi fiskal menghasilkan bahwa PKP-nya sebesar 2 miliar, sehingga perhitungan pajaknya langsung dikalikan 22%, dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau 2 miliar tersebut. Karena dilihat dari omsetnya ini 60 miliar ya, jadi sudah di atas dari 4,8 maupun 50 miliar. Kemudian di sini contohnya jika ada kredit pajak misalnya PPh tiga dipotong dari pihak lain sebesar 120 juta, maka atas PPh terutang itu langsung dikurangkan dengan kredit pajaknya. Kemudian di sini ada contoh juga perusahaan dagang yang menggunakan fasilitas 31E yang mana penghasilannya itu di antara 4,8 sampai dengan 50 miliar. Di sini contohnya brutonya 30 miliar sehingga dapat menggunakan fasilitas 31E ini. Di sini penghasilan kena pajaknya contohnya 2 miliar. Untuk pertama dihitungkan dahulu fasilitas 31E-nya yang mana 4,8 dibagi pada omset ataupun peredaran bruto 30 miliar lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya 2 miliar. Setelah itu baru dikalikan PPh terutangnya 50% kali 22%. Setelah mendapatkan hasil dari fasilitas 31A ini, baru menghitungkan eh, perhitungan tidak mendapatkan fasilitas 31E. Atas penghasilan kena pajak 2 miliar ini dikurangkan dengan perhitungan fasilitas 31E, kemudian baru dihitungkan PPh terutangnya dikalikan dengan 22%. Ketika sudah mendapatkan perhitungan dari fasilitas 31E ataupun tidak mendapatkan fasilitas 31E, hasil tersebut ditambahkan baru mendapatkan total pajak terutangnya berapa. Oke, next. Nah, ini adalah list kredit pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri, yang mana salah satunya seperti PPh pasal 22, yang mana pemungutan pajak penghasilan dari kegiatan bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Kemudian PPh pasal 23 ini yang sering didapatkan oleh perusahaan sektor jasa, yang mana pemotongan pajak penghasilan ini bisa dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, maupun imbalan lainnya. Kemudian ini ada PPh pasal 24 yang dibayar ataupun terutang atas penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan. Dan ini PPh pasal 25 yang mana ini adalah angsuran yang dibayarkan oleh wajib pajak sendiri. Lalu ini ada pajak penghasilan pasal 26 ayat 5 yang mana pemotongan ini berasal dari penghasilan sumber subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tidak bersifat final. Kemudian yang tidak boleh dikreditkan seperti sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda. Oke, next. Nah, ini adalah persiapan pelaporan SPT tahunan badan untuk sektor jasa dan dagang sama saja. Yang pertama adalah siapkan laporan keuangan seperti neraca dan eh, laporan laba rugi, kemudian bukti potong dari lawan transaksi maupun dokumen pendukung lainnya. Oke, next. Oke, eh, setelah itu persiapannya ketika semua dokumen telah dikumpulkan, pastikan sudah memiliki akun Cortex, yaitu login menggunakan akun dari penanggung jawab ataupun wakil ataupun kuasa dari wajib pajak yang telah ditunjuk.
Kemudian setelah sudah berhasil login di akun Cortex, silahkan langsung klik impersonating sebagai wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan. Di sini ada drop down yang mana contohnya Tuan A mewakili atau impersonating dari PT-nya Badan. Kemudian setelah klik dari PT-nya Badan ini, berarti proses impersonating ke akun wajib pajak telah berhasil dan telah berperan sebagai wajib pajak Badan yang mewakili. And next. Ini adalah salah satu contoh skenario dari pengisian SPT tahunan PPh Badan, yang mana contohnya pada tahun 2025, PT-nya Badan adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Kemudian penghasilannya berasal dari perdagangan dan sewa gudang kepada PTB. Kemudian atas sewanya itu sudah dilakukan pemotongan PPh final 4 ayat 2. Lalu peredaran brutonya atas jasa sebesar 5 miliar. Dan PT-nya Badan menggunakan metode pembukuan sel-sel akrual atau accrual basis. Kemudian tahun bukunya adalah Agustus 2024 sampai dengan Juli 2025 dan pembukuannya telah dilakukan audit oleh KAP. Kemudian terdapat penghasilan berupa dividen sebesar 50 juta dan dividen tersebut merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Kemudian ada aset bergerak dan tidak bergerak termasuk bangunan yang atas penyusunannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Jadi, untuk Bapak dan Ibu sekalian, dipastikan sudah mempersiapkan laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan, entah itu dari sektor jasa maupun perdagangan. Next. Selain dari laporan keuangan, dipersiapkan list ataupun daftar penyusutan aset, yang mana sudah dihitungkan penyusutannya. Lalu disiapkan juga daftar kredit pajak dari bukti potong yang telah diterima. Setelah seluruh dokumen sudah disiapkan dan sudah dilakukan impersonating ke PPh ataupun akun dari wajib pajak, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa klik di modul SPT ataupun surat pemberitahuan, kemudian klik juga surat pemberitahuan SPT. Setelah sudah klik dari modul surat pemberitahuan SPT, bisa klik konsep SPT dan buat konsep SPT. Setelah itu akan muncul nih beberapa jenis pajak eh, untuk kebutuhannya. Karena kita untuk melaporkan SPT tahunan badan, maka bisa diklik jenis PPh badan, kemudian tekan tombol lanjut. Selanjutnya akan muncul langkah kedua, yang mana untuk jenis periode SPT bisa dipilih jenis periode SPT tahunan. Kemudian atas masa pajaknya ini disesuaikan dengan eh, masing-masing perusahaan, karena di contohnya adalah Agustus 2024 sampai Juli 2025, maka yang dipilih adalah Agustus 2024 dan Juli 2025. Tapi kalau misalnya perusahaan masing-masing mulai dari masa pajak Januari sampai Desember, maka bisa diklik Januari sampai Desember. Nah, setelah diklik, di sini adalah bisa pilih jenis SPT. Pilih model SPT-nya normal, kemudian bisa klik buat konsep SPT. Nah, ini adalah step pertama kali jika SPT badan itu baru dibuat. Tapi kalau misalnya pembetulan, untuk model SPT-nya ini langsung ada pilihan pembetulan. Nah, ketika sudah dipilih untuk konsep SPT PPh Badan, di sini langsung masuk ke SPT induknya. Pertama kali, sistem itu akan menampilkan formulir SPT Badan terdiri dari lampiran 2 ataupun daftar kepemilikan dan lampiran 11 yang isinya adalah perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk penghitungan pajak. Jadi, untuk menampilkan lampiran-lampiran lainnya sehubungan dengan KLU perusahaan, ada beberapa pertanyaan singkat yang harus diisi oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Next. Nah, di headernya ini sudah
tertera bahwa tahun pajak yang ingin dilaporkan adalah 2025 dan ini otomatis ya diisi dari korteksnya. Kemudian yang kedua bisa dipilih metode pembukuannya apakah pembukuan style sel akrual ataupun style sel kas. Kalau style sel akrual itu secara otomatis sistem akan memilih metode ini. Kemudian untuk style sel kas ini bisa dipilih hanya jika wajib pajak sudah mengajukan izin pembukuan secara style sel kas. Karena skenarionya adalah menggunakan style sel akrual, jadi kita pilih pembukuan akrual. Kemudian setelah itu bisa klik posting SPT untuk melakukan proses pre-filing ya. Nah, sebagai catatan untuk pembukuan style cell ini bisa diajukan melalui Cortex dengan klik modul layanan administrasi, terus membuat permohonan layanan administrasi, pemberitahuan penggunaan NPPN, dan pemberitahuan pembukuan style cell kas. Kemudian di sini kita juga harus mengisi informasi seputar laporan keuangan yang dibuat. Yang pertama, kita bisa pilih sektor usaha laporan keuangan pada lampiran satu ini, apakah kita sektor jasa, perdagangan, manufaktur, dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dari masing-masing KLU perusahaan. Karena di sini contohnya adalah untuk jasa dan dagang, dan di sini kita pilihnya jasa terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah laporan keuangan ini diaudit oleh akuntan publik? Nah, jika perusahaan itu dilaporkan oleh KAP, maka bisa dijawab ya, kalaupun tidak ya tidak, dijawab tidak. Kemudian karena di sini contohnya adalah skenarionya menggunakan KAP, maka di sini ada pilihan lagi nih. Apakah di auditnya wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, dan lain sebagainya. Ini bisa cek dari opini audit tersebut. Nah, setelah itu nanti di bawahnya tuh akan ada pilihan pengisian eh, identitas dari nama KAP-nya maupun NPWP dan alamat lain sebagainya terkait KAP tersebut. Kemudian next. Setelah informasi laporan keuangan sudah dilakukan, di sini adalah penghasilan bersifat final dan tidak termasuk objek pajak, yang mana di sini pertanyaannya, apakah wajib pajak menerima ataupun memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang dikenakan PPh final? Nah, ini juga disesuaikan dengan kondisi dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian, apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Eh, ini juga disesuaikan atas kondisi dari laporan keuangan dibuat oleh perusahaan masing-masing. Kemudian, next. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan lainnya seputar perhitungan dari pajak penghasilan badan. Yang mana untuk penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak ini otomatis terisi oleh sistem data yang diisikan nantinya pada lampiran satu. Kemudian ada beberapa pertanyaan seputar fasilitas perpajakan ataupun fasilitas lainnya yang diterima oleh perusahaan. Nanti silakan Bapak dan Ibu diisi berdasarkan kondisi perusahaan masing-masing. Oke, next. Nah, setelah kondisi eh, perusahaan sudah dijawab, di sini ada pilihannya, apakah tarif pajak yang kita gunakan. Ini bisa cek di lampiran 8 ataupun kita bisa langsung mengisi berdasarkan nilai omset tahun berjalan kita berapa sih. Nah, itu bisa dicek ya, tarifnya, fasilitas yang digunakan itu berapa. Kemudian, next. Setelah itu eh, akan ada form pengurangan PPh terutang yang mana di sini juga kita harus menjawab pertanyaan singkat seputar kondisi laporan keuangan yang telah kita buat. Yang mana di sini seputar kredit pajak PPh pasal 25 dan apakah kita memperoleh fasilitas pengurangan PPh terutang. Jadi silakan diisi skenario-skenarionya berdasarkan kondisi laporan keuangan terkait. Oke, next. Nah, di sini juga ada pengisian
terkait PPh kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, jangan khawatir apabila PPh kurang bayar ataupun lebih bayarnya ini masih nol pada saat kita klik SPT Induk, karena untuk mengisi dari PPh kurang bayar ini kita harus mengisi lampiran-lampiran eh, atas pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Oke, next. Nah, ini adalah eh, form penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, apabila Bapak dan Ibu ada perhitungan angsuran PPh 25 berjalan, silakan diklik iya dan mengisi nilai jumlah dari PPh pasal 25 tersebut. Apabila tidak ada, silakan klik tidak. Kemudian next. Nah, ini adalah pernyataan transaksi. Lumayan cukup banyak pertanyaan singkat ya terkait kondisi laporan keuangan dari kondisi masing-masing perusahaan, karena untuk menentukan skenario yang terjadi dalam kondisi perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan lagi terkait amortisasi fiskal maupun sehubungan yang dengan biaya entertainment, biaya promosi maupun penjualan, sehubungan dengan penggantian imbalan berbentuk natura. Kemudian next, boleh next lagi? Oke. Nah, sekiranya itu ada lebih dari 10 pertanyaan ya terkait dengan kondisi pelaporan ataupun kondisi laporan keuangan dari masing-masing perusahaan sektor jasa maupun perdagangan. Yang mana tujuannya, kenapa sih banyak pertanyaan singkat terkait kondisi laporan keuangan? Karena tujuannya untuk memunculkan lampiran apa aja sih yang perlu kita isi sehubungan dengan sektor perusahaan kita ataupun kondisi keuangan dari perusahaan kita. Jadi, eh, untuk lampiran-lampiran yang tidak sehubungan dengan KLU perusahaan itu tidak akan dimunculkan secara otomatis. Oke, next. Nah, ini adalah lampiran lainnya apabila wajib pajak eh, memiliki lampiran lainnya yang mana wajib pajak diminta untuk mengunggah lampiran-lampiran sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkannya SPT lampiran terlebih dahulu. Kemudian silahkan disiapkan dokumennya berbentuk format PDF dengan cara bisa klik tombol pilih, kemudian pilih file PDF yang sudah disiapkan, lalu klik tombol buka ataupun open, lalu klik tombol unggah. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh lampiran yang harus diunggah oleh wajib pajak seperti laporan keuangan yang telah diaudit apabila laporan keuangannya sudah diaudit oleh KAP. Ini wajib dilampirkan oleh semua wajib pajak badan sesuai dengan metode pembukuan yang diselenggarakan. Kemudian apabila ada laporan konsolidasi nih antar grup dari wajib pajak, ini juga wajib dilampirkan. Kemudian next. Apabila sudah eh, dilakukan pemeriksaan oleh audit, maka harus dilampirkannya audit opini. Kemudian wajib melampirkan laporan konsolidasi untuk BUT. Lalu wajib melampirkan salinan bukti pembayaran ataupun bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri. Next. Lalu apabila ada jenis penanaman kembali maupun realisasi dari BUT, maupun surat perhitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar dari BULN itu wajib dilaporkan. Kemudian next. Lalu apabila ada pembayaran zakat ataupun sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, dalam hal ini wajib pajak melakukan pengurangan zakat ataupun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, maka pembayarannya wajib dilampirkan pada lampiran ini. Kemudian next. Nah, ini adalah sehubungan dengan laporan keuangan saham yang memiliki hubungan istimewa ataupun yang memiliki laporan per negara. Apabila wajib pajak ada laporan TPDOC dan lain sebagainya, ataupun terdapat dokumen lainnya, ini wajib dilampirkan ya. Oke. Nah, setelah semua pertanyaan ataupun lampiran-lampiran telah diupload, di sini ada pernyataan
yang mana adanya lampiran-lampiran yang muncul ketika kita selesai menjawab pertanyaan singkat yang sebelumnya sudah dijawab yang cukup panjang itu ya. Nah, dalam skenario ini munculnya lampiran dua yang isinya daftar kepemilikan, yang mana isinya itu ada daftar pemegang saham ataupun daftar penyertaan modal, utang ataupun piutang pada perusahaan bereliasi. Nah, lampiran dua ini secara default itu akan muncul pada formulir SPT tahunan wajib pajak masing-masing perusahaan. Kemudian untuk tahun pajak dan NPWP-nya itu juga secara otomatis terisi dalam waktu pembuatan SPT. Kemudian pada bagian A ini adalah list dari pemegang saham. Ini isinya otomatis sesuai dari data dari registrasi jumlah modal maupun dividen terkait. Lalu bagian B ini adalah daftar penyertaan modal, utang ataupun piutang dari perusahaan afiliasi. Next. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah lampiran satu, yang mana kalau untuk perusahaan dagang itu namanya lampiran 1C ataupun rekonsiliasi laporan keuangan perdagangan, yang mana isinya ini kita harus isi laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Kemudian untuk NPWP sama saja itu akan secara otomatis diisi. Kemudian next. Nah, ini adalah komponen laporan laba rugi yang harus diisi pada sektor jasa maupun perdagangan. Itu sama saja. Nanti di lampiran satu itu akan muncul komponen laba rugi maupun posisi keuangan yang harus kita isi. Nah, pada bagian ini itu meliputi dari nilai komersial, nilai tidak termasuk objek pajak, nilai dikenakan PPh bersifat final, nilai penyesuaian fiskal positif ataupun negatif, dan kode penyesuaian fiskal. Nah, apabila di laporan laba rugi maupun laporan keuangan komersial itu tidak ada pada akun Cortex lampiran satu ini, maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas ataupun akun sejenis ataupun akun lainnya. Oke, next. Ini adalah contoh pengisian dari transaksi ataupun akun yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama itu bisa buka laporan laba rugi komersial yang ada diisikan pada laba rugi di Cortex. Perhatikan akun-akun yang akan diisikan. Contohnya, jika memiliki pendapatan jasa ataupun dagang dengan kode akun 4021, nah bisa diklik nih dari icon pensil ini, kemudian diisikan angkanya berapa sesuai dengan laporan keuangan yang telah dilampirkan. Kemudian, jika sudah diisi, bisa klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diisikan. Oke, next. Kemudian apabila ada identifikasi dari koreksi fiskal negatif maupun positif, ini bisa diklik kode koreksi fiskalnya, apakah ini di koreksi fiskal biaya dibebankan ataupun lainnya. Kalau misalnya pada pelaporan pajak sebelumnya, atas koreksi fiskal itu secara akumulatif ataupun gelondongan baru diisikan total dari koreksi fiskal positif maupun negatif. Tapi kalau sekarang di Cortex, per akun itu harus diisi dari kode koreksi fiskal di laporan keuangan. Jadi memang lebih eh, concern dan harus lebih teliti dalam pengisian koreksi fiskal ini. Oke, next. Nah, setelah laporan laba rugi selesai, maka bisa dicek kembali untuk angka-angkanya apakah sudah sesuai dengan laporan laba rugi setelah fiskal yang dihitung oleh masing-masing wajib pajak badan. Oke, next. Nah, setelah pengisian dari laporan laba rugi, Bapak Ibu juga harus mengisi laporan posisi keuangan yang mana eh, untuk cara pengisiannya sama seperti laporan laba rugi. Oke, next. Nah, ini adalah contoh pengisiannya yang mana kita harus klik pensil, kemudian mengisikan angkanya sesuai dengan laporan posisi keuangan yang sudah dilampirkan pada Cortex. Kemudian next. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa semua data
raca komersial itu sudah masuk angkanya pada akun Cortex dan pastikan juga bahwa angkanya itu balance antara jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kalau misalnya angkanya sudah cocok, sudah pas dan sesuai, boleh klik tombol simpan konsep untuk memastikan data telah tersimpan. Oke, nah ini adalah lampiran kedua yang mana daftar kepemilikan. Ini adalah lampiran default untuk seluruh sektor perusahaan yang mana kita harus mengisi daftar dari pemegang saham ataupun penyertaan modal yang sudah terintegrasi dan dilengkapi dengan jumlah modal ataupun dividen terkait. Oke, next. Ini adalah daftar kepemilikan yang mana secara default sebenarnya sudah terisi gitu secara otomatis. Namun kita perlu cross-check kembali apakah nama-nama dari pemegang saham ini sudah sesuai, yang mana membutuhkan informasi seperti nama-nama pemegang saham, kemudian alamatnya, negaranya, NPWP, ataupun jabatan, serta modal di setor ataupun dividen yang dibagikan. Oke, next. Setelah itu, eh, untuk mengeditnya, untuk mengisinya, kita bisa klik nanti di tombol pensil sebelah kiri sebelum pada slide sebelumnya, yang mana ini kita bisa mengisi data nama pengurus, alamat, NPWP, dan informasi lainnya. Jika sudah sesuai, maka bisa klik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Kemudian nanti atas apa yang telah kita input sebelumnya untuk pemegang saham, nanti listnya itu langsung muncul. Dan yang kedua ini adalah bagian B, daftar investasi, utang, piutang perusahaan afiliasi, yang mana sebenarnya pencatatannya ataupun penginputannya itu sama seperti daftar pemegang saham sebelumnya. Dan kemudian dipastikan lagi untuk lampiran kedua ini, daftar kepemilikan ini sudah sesuai dengan dokumen yang ada ataupun kondisi perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah lampiran 3, yang mana penghasilan dari luar negeri ataupun daftar pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain. Yang isinya, yang pertama penghasilan luar negeri dan pastinya PPh yang dipotong ataupun dipungut dari pihak lain. Nah, lampiran 3 ini tuh ada karena wajib pajak mengisi pertanyaan iya pada SPT Induk bagian E nomor 14, yang mana pertanyaannya apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri ataupun dipotong dari pihak lain. Apabila wajib pajak tidak mengisi pada bagian E nomor 14 ini, maka lampiran ini tidak muncul. Kemudian untuk tahun pajak dan NPWP ini secara otomatis akan terisi. Kemudian di bagian ini ada komponen penghasilan luar negeri berisi rincian penghasilan dan bukti pemotongan, dan yang B ini adalah pajak penghasilannya. And next, ini adalah form lampiran 3 penghasilan dari luar negeri. Eh, untuk pengisiannya yang pertama kita harus klik tambah dulu, kemudian setelah itu klik edit ataupun menghapus informasi yang telah diinput sebelumnya dalam daftar dengan klik icon pensil ataupun sampah yang akan tersedia di kolom tindakan yang kedua ini. Nah, setelah itu, setelah sudah diinput, baru muncul nilai jumlah pajak penghasilan di luar negeri yang dapat diperhitungkan dalam tahun berjalan akan terakumulasi di bagian bawah tabel. Kemudian, next. Nah, ini adalah cara pengisian penghasilan dari luar negeri. Seperti pengisiannya itu sama aja, yang mana kita mengisi nama wajib pajak, data negara, kode penghasilan, dan ini tuh disesuaikan dari bukti potong yang telah kita terima dari luar negeri. Next. Nah, ini adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ini adalah daftar pajak penghasilan yang mana ini akan terpopulasi dari bukti potong yang telah diterbitkan oleh pihak lain untuk wajib pajak, tapi wajib pajak juga bisa menambahkan informasi terkait pemotongan dengan klik tambah, kemudian bisa mengedit ataupun menghapus informasi yang sudah dicantumkan sebelumnya. Setelah itu baru dilakukan tindakan. Next. Untuk pengisiannya itu sebenarnya sama saja seperti sebelumnya, yang mana kita harus mengisi data nama pemotong, NPWP, jenis pajak, jumlah, nomor bukti potong, tanggal. Nah, setelah semuanya lengkap dan sesuai, tinggal klik tombol simpan. Next.
Nah, ini adalah contoh yang mana untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain itu disesuaikan dari list daftar bukti potong yang telah dibuat oleh wajib pajak sebelumnya. Makanya dokumen ini cukup penting yang harus disiapkan sebelum pelaporan SPT Badan agar menjadi acuan dalam pelaporan dari kredit potong tersebut. Setelah bukti potong itu semua sudah diinput, nah nanti muncul list seperti ini yang mana eh, seluruh bukti potong dari nama, NPWP, jenis pajak maupun total itu masuk ke dalam daftar pajak penghasilan yang dipotong secara lengkap. Di lampiran 4 ini adalah penghasilan dikenakan pajak final bukan objek pajak. Ini muncul karena adanya pertanyaan dari SPT Induk sebelumnya. Next. Di lampiran 4 ini ada format atau form yang mana penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Cara pengisiannya sama seperti sebelumnya, yaitu bisa klik tambah, terus bisa melakukan tindakan edit ataupun hapus di bagian kolom tindakan. Next. Ini cara pengisiannya masih sama. eh, Tinggal diklik icon pensil nanti muncul daftar informasi sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu atas pengisian tersebut itu berdasarkan dari daftar penghasilan dikenakan PPh final dan objek pajak yang telah dibuat oleh masing-masing wajib pajak disesuaikan dengan kondisi laporan keuangan perusahaan. Kemudian di lampiran 4 ini nantinya list yang sudah dimasukkan itu akan tertera jumlahnya, kemudian dari klien mana ataupun vendor mana yang telah dipotong bersifat final. Kemudian next. Ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Cara tindakannya masih sama, tinggal klik tambah, kemudian nanti bisa melakukan tindakan edit ataupun penghapusan. Kemudian untuk pengisiannya masih sama, tinggal klik icon pensil, terus masukkan informasi seperti kode penghasilan, jenis penghasilan, sumber penghasilan, kemudian nilai, dan bisa klik simpan. Kemudian untuk pengisiannya berdasarkan dari list yang telah dibuat oleh wajib pajak untuk menjadi dasar dari pengisiannya. Next. Setelah itu nanti akan terisi daftar penghasilan dari penghasilan yang telah diinput sebelumnya. Nah, ini adalah lampiran 6 yang mana adanya angsuran PPh tahun pajak berjalan. Ini muncul karena adanya pertanyaan terkait apakah ada angsuran PPh tahun berjalan di SPT Induk. Nah, ini akan muncul lampiran ini. Kemudian balik lagi untuk tahun pajak dan NPWP ini secara otomatis muncul pada saat pembuatan SPT. Kemudian di lampir 6 di sini formulirnya harus melengkapi isian-isian penjelasan seperti jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Kemudian jika ada kompensasi kerugian fiskal itu bisa diambil dari pengisian pada lampiran 7. Kemudian penghasilan kena pajak diisi secara otomatis hasilnya. Kemudian jumlah PPh terutang itu juga hasil perhitungan otomatis. Kemudian apabila ada kredit pajak dari pihak lain itu juga akan muncul. Kemudian jumlah pajak yang harus dibayar dan jumlah angsuran PPh 25 untuk pajak berjalan juga otomatis akan muncul. Kemudian ini di lampiran 8 yang mana setelah semua komponen telah dilakukan, sudah dilakukan koreksi fiskal, sudah dilakukan pengisian daftar kepemilikan dan lain sebagainya, ini langsung ke penghitungan pengurangan tarif PPh badan. Yang mana angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua, penghasilan kena pajaknya diisi secara otomatis. Dan ketiga ini untuk pengkaliannya langsung otomatis dari tarif PPh pasal 31.
Kemudian di skenario ini adalah peredaran brutonya adalah 5 miliar. Kemudian setelah itu otomatis lampiran ini akan dihitung pada SPT bagian D nomor 12. Jadi di Cortex itu langsung otomatis menghitung tarif VPH badan sesuai dengan omset yang dimiliki. Kemudian next. Di sini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang mana lampiran ini berisi dari daftar penyusutan harta berwujud, kemudian daftar penyusutan bangunan, dan daftar amortisasi harta tidak berwujud. Nah, lampiran 9 ini muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi pada SPT induk sebelumnya. Kemudian next. Nah, kalau sebelumnya di SPT tahunan badan, kita mengisi harta berwujud kelompok 1, 2, 3, dan permanen lain sebagainya itu menjadi satu form. Tapi untuk di Cortex ini kita harus mengisi berdasarkan kelompok masing-masing harta berwujud yang kita miliki. Nah, ini adalah salah satu contoh pengisian dari harta berwujud kelompok 1, yang mana kita harus mengisi kode hartanya, jenis hartanya, terus bulan ataupun tahun perolehan pada saat pembelian, kemudian harga perolehan, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan berdasarkan daftar penyusutan yang sebelumnya kita buat. Kemudian, jika semua harta berwujud kelompok 1 sudah eh, di-input, nanti akan muncul list, next, akan muncul list seperti ini. Jadi di sini adalah eh, list kelompok 1 atas harta berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila ada kesalahan input, itu bisa klik icon pensil ataupun keranjang sampah apabila tidak sesuai dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk harta berwujud kelompok 2 ini sama seperti penginputan harta berwujud kelompok 1, yang mana kita harus klik tombol tambah, kemudian bisa melakukan tindakan hapus ataupun delete all untuk semua tindakan yang tidak sesuai dengan inputan kita pada saat input di Cortex. Kemudian next. Nah, setelah harta berwujud kelompok 2 ini sudah diinput, nanti sama seperti kelompok 1 akan muncul daftar list asetnya. Kemudian next. Kemudian ini pengisian harta permanen ataupun bangunan permanen juga sama seperti kelompok 1 maupun 2, yang mana kita bisa mengisi sendiri, tambah sendiri, ataupun melakukan tindakan hapus ataupun delete all. Ini disesuaikan dengan daftar aset yang kita miliki. Kemudian dalam penginputan seluruh aset, apabila tidak mau melakukan penginputan secara manual, di sini bisa disediakan untuk melakukan ekspor ataupun impor. Nah, kemudian dalam pengisian bangunan permanen itu sama, nanti listnya semua list yang sudah diinput akan muncul. Jadi wajib pajak bisa cross-check kembali apakah harta-harta ataupun aset yang dimiliki itu sudah sesuai. Dan next. Nah, setelah lampiran sebelumnya sudah diisi, di sini adalah lampiran 11 yang mana adanya penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Di sini wajib pajak mengisi perhitungan EBITDA ataupun earning before tax, kemudian perbandingan antara utang dan modal untuk menghitung dari debt equity ratio, kemudian adanya penghitungan biaya pinjaman. Nah, kemudian pada perhitungan EBITDA ini, eh, untuk datanya, angkanya secara otomatis setelah wajib pajak mengisi lampiran-lampiran sebelumnya. Oke, next. Di sini ada perhitungan rata-rata saldo utang apabila wajib pajak memiliki hutang, yang mana bisa klik tambah pada bagian perbandingan antara utang dan modal. Akan muncul ya, jika seluruh nilai EBITDA pada bagian sebelumnya diisi dengan nilai nol, maka nilai EBITDA-nya dapat diubah secara manual. Kemudian untuk pengisiannya, pada saat sudah klik tambah,
Maka wajib pajak harus mengisi nomor identitas kreditur, terus namanya, NPWP ataupun NIK, kemudian status hubungan antara kreditur dengan wajib pajak. Nanti ada drop down list yang dapat dipilih oleh wajib pajak, contohnya seperti affiliation dan independen. Kemudian saldo utangnya juga bisa diisi per bulannya berapa sesuai dengan jumlah utangnya. Kemudian apabila data sudah sesuai bisa klik simpan. Di sini juga harus mengisi perhitungan rata-rata modal yang mana untuk caranya sama, klik tambah, kemudian diisi dengan informasi modal, lalu saldo modal diisi dengan nominal saldo per bulannya juga. Ketika dokumen semuanya sudah selesai ataupun informasi sudah diinput, bisa klik simpan. Kemudian di sini diharuskan untuk melakukan perhitungan DER adalah karena untuk memastikan apakah nilai dari hutang tersebut itu wajar atau tidak. Kemudian dari ini tuh akan terisi secara otomatis jika data pada bagian A dan B itu telah diisikan sebelumnya, ataupun data dari si rata-rata saldo hutang dan saldo modal. Nah, di sini ada perhitungan biaya pinjaman yang mana untuk cara pengisiannya itu sama dengan menambahkan kolom tambah, kemudian diisi informasi dari data peminjam. Kemudian diisi juga rata-rata hutang dalam setahun, bunganya, ataupun biaya yang dapat diperhitungkan. Ketika seluruh informasi telah sesuai dari data biaya pinjaman, maka dapat diklik simpan. Oke, nah jika seluruh lampiran itu sudah diisi sesuai dengan kondisi laporan keuangan masing-masing perusahaan, maka wajib pajak bisa mereview induk SPT kembali. Kemudian bisa dilakukan perbaikan pengisian lampiran jika ditemukan adanya kesalahan dalam penginputan. Kemudian ini dari review ini kita bisa mengetahui nilai kurang bayar ataupun lebih bayar dari SPT yang kita lakukan. Kemudian next. Nah, pada komponen penghasilan yang dikenakan PPh final dan bukan objek pajak, di sini eh, akan di cross check kembali untuk memastikan apakah nilai penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final sudah terisi dan sesuai nilainya. Ini ada pada lampiran 4 yang sebelumnya sudah diisi. Kemudian nilai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sudah terisi. Jadi dipastikan dan di cross check kembali untuk nilai dari PPh final ini. Kemudian next. Kemudian di sini adanya penghitungan pajak penghasilan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab dan silakan dicek kembali atas jawaban yang sebelumnya dijawab. Kemudian pastikan nilai penghasilan atau fiskal sebelum fasilitas pajak itu sudah terisi dan sesuai dengan nilai penghasilannya yang sudah diisi pada lampiran 1C. Kemudian nilai dari penghasilan atau fiskal dan penghasilan kena pajak itu juga sudah terisi bahwa nilai perhitungan ini sudah sesuai, kemudian baru nilai PPh terutangnya akan muncul dan pastikan kembali bahwa penghitungan PPh ini sudah sesuai. Kemudian next. Setelah eh, dilakukan penghitungan PPh, baru muncul angka dari pajak penghasilan kurang ataupun lebih bayar dari wajib pajak badan. Nah, di sini juga akan memunculkan nilai yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan kalkulasi nilai perhitungan yang sudah sesuai. Jadi silakan dicek kembali apakah perhitungan sebelumnya sudah sesuai agar tidak memunculkan adanya kesalahan dari kurang ataupun lebih bayar SPT badan. Apabila eh, wajib pajak badan ada ataupun tidak adanya angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, nah silakan diisi pada lampiran ini karena untuk memastikan nilai penghitungan angsuran pajak penghasilan itu sesuai dengan perhitungan pada lampiran 6 yang sudah diisikan sebelumnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan singkat terkait transaksi kondisi perusahaan. Jadi silakan diisi
masing-masing pertanyaan, apakah jawabannya iya ataupun tidak. Kemudian next. Kemudian setelah itu pastikan lagi lampiran lainnya itu ada beberapa hal yang harus diunggah ataupun yang sudah berhasil diunggah seperti laporan keuangan yang telah diaudit maupun dokumen opini audit. Jadi pastikan seluruh dokumen lampiran seperti laporan keuangan itu wajib dilampirkan pada lampiran lainnya. Kemudian next. Nah, apabila semua pertanyaan, semua lampiran, perhitungan, kemudian lampiran sudah dilampirkan, ini adalah proses pertanyaan terakhir yang mana ada pernyataan dari wajib pajak yang mana ini harus dicentang pada bagian pernyataan SPT disampaikan telah benar, lengkap, dan jelas. Kemudian pastikan kedudukan penandatanganan sudah sesuai, pastikan NPWP dan nama sudah sesuai juga. Lalu ini diisi jabatan dari penandatanganan. Kemudian jika sudah benar, lengkap, dan jelas atas SPT yang dilampirkan, maka bisa klik tombol bayar dan lapor. Next. Nah, pada bagian ini setelah klik tombol bayar dan lapor, nah akan muncul lagi nih kotak dialog seperti pemberitahuan mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali antara lain terkait status pemeriksaan. Yang mana adanya kesesuaian nilai total penghasilan yang dikenakan PPh final maupun non objek pajak serta penyampaian CBCR bagi wajib pajak yang berkewajiban. Kemudian bisa klik tax deposit yang akan digunakan yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan izin perpanjangan jangka waktu penyampaian dari SPT tahunan. Next. Kemudian eh, lakukan proses penandatanganan dokumen SPT PPh Badan yang mana di sini harus klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan untuk pengisian kode otorisasi DJP. Jadi pastikan ID penandatanganan itu sudah sesuai. Kemudian masukkan paspres dari kode otorisasi DJP, lalu klik simpan dan konfirmasi kembali. Nah, setelah semua rangkaian sudah dilakukan, untuk pembayarannya bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, apabila ada deposit dan saldonya cukup, bisa dilakukan pemindahan deposit. Apabila tidak memiliki deposit yang cukup, bisa klik buat kode billing. Nah, kemudian bisa disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing perusahaan. Next. Nah, apabila wajib pajak memilih untuk membuat kode billing, maka akan muncul di sini kode billingnya, kemudian dilakukan pembayaran, lalu di eh, form form ataupun modul dari SPT, surat pemberitahuan, ini akan muncul eh, bisa melihat data SPT tahunan badan yang sudah disampaikan dan SPT badan telah berhasil dilakukan. Kemudian next. Setelah semua rangkaian telah dilakukan dan sudah dilakukan pelaporan maupun pembayaran, nanti muncul dari bukti penerimaan elektronik yang menandakan bahwa kita sudah melaporkan SPT tahunan badan dan kita bisa mendownload soft copy induk SPT tahunan sebagai dokumentasi kita bahwa kita sudah melaporkan SPT tahunan badan. Dan next. Oke, eh, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusias Bapak dan Ibu sekalian. Dengan materi yang cukup panjang, saya harap penjelasan mengenai teknis dari Cortex dan koreksi fiskal ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat untuk persiapan pelaporan nantinya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Jasmine. Terima kasih.